Pria itu memandang istrinya dengan lembut. Segera setelah itu, wajahnya tiba-tiba terbelah. Dan kemudian 1 detik berikutnya, itu adalah dunia kekacauan. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah dihinggapi parasit. Wanita itu meninggal tanpa pemahaman. Mengapa suaminya, yang telah bersamanya begitu lama, telah membunuhnya? Sejak tangan kanan kecil yang baru mengambil alih, dia ingin berpisah dengannya. Tetapi setelah terakhir kali ia bertemu dengan seekor anjing parasit, saya telah berubah pikiran. Karena jika saya tidak memiliki Xiaorai, saya akan dengan mudah dibunuh oleh parasit. Tetapi ia juga mendapat manfaat lain. Misalnya, ketika ia bermain basket, ia seperti carry, dan ketika ia melemparkannya ke atas, itu adalah tembakan 3 poin yang terbuka. Hal ini membuat hati Murano berdebar-debar dengan kegembiraan. Ia tidak hanya memaafkan saat terakhir kali ia menyerang dadanya. Dia bahkan mengatakan bahwa kami bisa pergi ke barbecue pada akhir pekan. Shinichi sangat senang tentang hal itu. Tetapi anak-anak lain tidak kebal terhadap hal ini. Tapi Shinichi tidak melawan. Ia takut kalau ia mungkin telah melukainya secara tidak sengaja. Tetapi ia tidak mengharapkannya untuk melepaskannya. Akhirnya, Shinichi tidak tahan lagi. Ia meninjunya dan membuatnya terbang. Sejak invasi parasit, telah terjadi sejumlah besar pembunuhan yang mencekik di seluruh negeri. Shinichi tahu bahwa parasit itu terlibat. Koji mengatakan kepada Shinichi, jika parasit hidup pada anjing, ia akan makan. Jika parasit ada pada manusia, parasit akan memakan manusia. Shinichi terdiam setelah mendengar itu. Ia tidak tahu apakah ia harus tetap diam. Bagaimanapun juga, hanya dia satu-satunya yang mengetahui identitas iblis-iblis ini. Jika mereka dibiarkan tidak terkendali, tidak ada yang tahu berapa banyak lagi korban yang akan tercipta. Kanan sangat bingung dengan hal ini. Dia mengatakan kepada Shinichi bahwa dia tidak berpikir ada yang salah dengan jenisnya sendiri. Mereka hanya makan berdasarkan naluri. Dia juga tahu kata setan. Sebaliknya, ia merasa bahwa makhluk yang mirip dengan mereka bukanlah parasit melainkan manusia. Karena manusia membunuh dan memakan semua jenis makhluk. Tetapi mereka hanya memakan 1 atau 2 jenis makhluk hidup. Shinichi terdiam setelah mendengar itu. Dia tidak bisa menemukan alasan untuk tidak setuju. Hari itu, Raid merasakan kebaikannya lagi. Dia menyuruh Shinichi untuk pergi. Kalau tidak, mungkin akan berubah menjadi pembunuhan lain. Shinichi berbalik dan pergi. Tetapi ia berjalan sangat lambat dengan sengaja. Karena kali ini ia tidak ingin meninggalkannya sendirian. Ia berjalan ke sudut yang relatif terisolasi. Ia ingin bertemu dengan pria lain di sini. Tidak butuh waktu lama bagi pria lain untuk tiba seperti yang dijanjikan. Dia bisa langsung melihat bahwa otak Shinichi masih utuh. Tepat pada saat ia akan mengambil langkah maju, Kanan muncul dan memperingatkannya. Pria itu tidak bergerak sama sekali setelah mendengar ini. Ia mengatakan kepada Little Raid untuk tidak gugup. Karena Anda bisa datang ke sisi saya. Little Raid bingung, bagaimanapun juga, ia tidak bisa bergerak sama sekali sekarang. Kemudian pria itu berbicara lagi. Dia mengatakan kepada Raid, memang benar bahwa Anda tidak bisa berpindah dari tangan ke otak Anda yang kompleks. Tetapi mudah untuk berpindah dari tangan ke tangan. Segera setelah ia mengatakan itu, ia memotong tangan kanannya dengan 1 pukulan. Ia mengatakan kepada Little Raid bahwa aku telah menyediakan ruang untukmu. Datanglah dan jadilah tangan kananku. Tubuh ini akan menjadi lebih kuat lagi jika ia menghadapi 2 dari mereka. Melihat pria di depannya, Kanan diam. Shinichi ketakutan saat melihat. Ia terus memanggilnya, tetapi ia tidak menjawab. Tampaknya merasakan keraguan Raid. Pria itu memutuskan untuk membunuh Shinichi terlebih dahulu, sehingga Raid tidak punya pilihan lain. Jadi dia menebas Shinichi.